sesiapapun, pujian sesiapapun kepada orang seperti Nabi Ibrahim dan lainnya tak menambahkan pun kedudukan setelah Allah berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi. Kalaupun ada yang mencerca Nabi Ibrahim, tak kurang pun ketinggian Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang tidak menambahkan kedudukan, apatah lagi makian orang kepada yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim dan juga para anbiya dan juga para auliya. Tidak menambahkan sudah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu kita mengingati mereka kenapa? Kalau bukan kita mengingati mereka adalah untuk rabtul hadir bil madhi, untuk kita merapatkan hubungan kita dengan mereka itu. Kenapa diminta mereka diingati? Supaya kita meneladani, supaya kita tidak merasa jauh, supaya kita dapat dekat dengan mereka dengan kita mengingati. Kalau tidak, maka yang akan diingati adalah lawan daripada Nabi Ibrahim. Yang akan diingati adalah orang-orang yang batil. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang. Coba kita tengok zaman kita sekarang ini, generasi muda, mana lebih mereka ingati? Adakah mengingati Nabi Muhammad SAW atau pemain bola sepak ataupun artis ataupun sebagainya? Siapa yang mereka ingati? Siapa yang menjadi contoh kepada mereka? Siapa yang menjadi teladan kepada mereka? Siapa yang dirujukan kepada mereka dalam ilmu yang mereka cari? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim diceritakan umat yang jauh daripada orang-orang yang baik yang terdahulu akan menyebabkan keras hati umat dan menyebabkan dia tergolong orang-orang yang fasik. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman kalau berzikir kepada Allah khusyuk hatinya saat berzikir? Ayat ini menegur saat kita berzikir, membaca Al-Quran, tuntutan pada zikir itu khusyuk, tunduk, patuh, merasa hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang berzikir namun hatinya lalai. Berapa banyak orang menyebut nama Allah, hatinya berpikir tentang hal-hal maksiat. Berapa banyak orang di dalam salat, fikirannya merancang melakukan perbuatan maksiat. Kepada siapa sebenarnya dia menghadap itu? Sayyidina Fudail ibn Iyad, alim besar, orang yang ahli dalam berbagai macam bidang ilmu. Namun sebelum dia menjadi orang alim, dia seorang perompak. Sebelum menjadi orang yang arif, dia seorang yang mengambil harta kafilah-kafilah yang berjalan di waktu malam. Fudail bin Iyad, beliau jatuh cinta kepada seorang perempuan. Pada malam hari beliau berhasrat untuk memasuki rumah perempuan itu dengan memanjat dinding. Saat berada di atas dinding untuk turun ke dalam rumah perempuan yang dicintainya itu, terdengar seorang membaca Al-Quranul Karim, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang beriman hatinya untuk khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat itu masuk bukan hanya kepada telinga, tetapi kepada hatinya Fudail bin Iyad. Sedang ingin melakukan dosa besar, sedang ingin melakukan hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun satu ayat Al-Quran merubah Fudail bin Iyad daripada seorang yang berkeinginan melakukan kejahatan dan dosa menjadi orang yang insaf dan bertaubat. Katanya, Hana ya Rabb, sudah tiba waktunya ya Allah untuk aku khusyuk kepada Engkau. Lompat balik keluar, bukan masuk ke dalam rumah perempuan itu. Terkesan dengan satu ayat yang didengar olehnya oleh Fudail bin Iyad, sehingga hatinya menjadi khusyuk dan insaf dan bertaubat kepada Allah. Menangis sepanjang perjalanan. Tak terasa beliau itu singgah di satu gubuk yang kosong, rumah kosong macam rumah terbiar. Masuk di dalamnya, menyesali akan perbuatannya yang selama ini mengambil hak orang lain. Dalam keadaan menangis dalam rumah yang kosong itu, kafilah datang.
singgah di kawasan itu dan rehat tanpa disadari oleh mereka kalau dalam rumah yang kosong itu ada Fudail bin Iyad. Setelah mereka rehat, kata ketua kafilah, "Jom kita sambung perjalanan kita bermusafir ini." Kata yang lain mengatakan, "Jangan, nanti di tengah jalan ada Fudail bin Iyad yang akan merompak kepada kamu." Fudail bin Iyad ada di dalam sedang menyesali perbuatannya. Katanya Allah, "Orang pun takut kepada aku untuk diambil hartanya. Tidaklah Allah memperdengarkan suara mereka kepada aku, melainkan ini teguran daripada Allah." Katanya daripada dalam rumah itu, "Hai kafilah, bagi tahu kepada semua yang ada, Fudail bin Iyad sudah bertobat kepada Allah. Berangkatlah kamu dalam keadaan aman dan selamat." Bertukar daripada seorang perompak menjadi seorang pelajar. Bertukar daripada orang yang melakukan dosa besar menjadi orang yang melakukan ketaatan yang besar. Sehingga hari ini pun juga setiap kita kalau mengkaji ilmu pasti akan merujuk kepada nama Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Insan yang terkesan dengan satu sepotong daripada firman Allah, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Bagaimana ayat ini boleh berubah kepada kita? Antara muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik antara kita dengan bersendirian tanpa ada siapa melihatnya, kita dengan keluarga, kita di pejabat, kita di kedai, kita di pasar, dimanapun kita berada. Alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba waktu bagi orang beriman untuk takut kepada Allah, khusyuk dalam pekerjaannya, di rumahnya, di pejabatnya, di kedainya, di restorannya, di mana saja. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memandang kepada hambanya di masjid ataupun di surau, tapi di mana saja. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu paham, tahu bahasa khianatnya mata, dan Allah paham isi hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan di dalam hati diketahui. Mau bersembunyi daripada Allah di mana? Kalau yang ada dalam hati dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah yang perlu kita ambil daripada ayat tersebut. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Jangan kamu menjadi seperti ahlul kitab yang terdahulu sehingga jarak mereka dengan nabi-nabi mereka dan peninggalannya jauh. Nabinya meninggal, ulamanya meninggal, namun warisannya tidak diamalkan, syariatnya tidak diingati, nabinya tidak diingati. Maka mereka jauh dengan nabi mereka karena tidak mengingati ajarannya. Faqasat qulubuhum, keras hati mereka. Kemudian dan ramai daripada mereka yang berbuat perbuatan yang fasik. Apa sebab mereka jadi keras hati? Sebab jauh daripada ajaran nabi mereka. Apa sebab mereka keras hati dan menjadi fasik? Karena tidak menghayati apa-apa yang ditinggalkan oleh nabi dan ulama-ulama yang mengikuti kepada nabi mereka, sehingga mereka menjadi keras hati dan menjadi orang yang fasik. Hikmah daripada kita mengadakan majelis seperti ini bukan puji-puji sembarang puji, bukan mengangkat kosong sembarang mengangkat. Ianya adalah hikmah yang besar di dalam Quran dan juga di dalam hadis dalam mengingati para aulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat, tahukah kita di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jasa seekor binatang yang berjasa kepada manusia? Dan binatang yang berjasa kepada binatang juga yang bukanlah seperti manusia diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Binatang diceritakan dan dikekalkan kisahnya oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Waqala, dan bahkan dalam surat, ada surat namanya surat An-Naml. Apa surat An-Naml? Surat semut. Padahal cerita semut itu sekali saja. Kenapa tidak diberi nama surat Sulaiman? Kan itu menceritakan Nabi Sulaiman. Kenapa tidak diceritakan surat Daud? Karena kita dalam menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Kenapa diberi nama surat semut? Di situ ada burung hudhud juga. Kenapa tidak diberi nama hudhud? Di situ ada ifrit jin. Kenapa tidak diberi nama surat ifrit?
tapi semut. Karena semut berjasa kepada bangsa semut. Waqalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hai sekalian, kata semut, chief semut berkata, semut pun ada kerajaannya. Waqalat namlatun, berkata semut. Dikatakan namlatun itu muannats, semutnya betina. Wahai sekalian semut, masuklah kamu ke rumah kamu masing-masing. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya sementara mereka tidak menyadari. Hadirin hadirat, bahasa semut ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Tapi mereka ada bahasa yang Allah jadikan kepada semut yang boleh dipahami oleh bangsa semut. Diterjemahkan bahasa semut itu di dalam Al-Quranul Karim. Bahasa semut itu difahami oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman ketika mendengarkan semut itu beritahu kepada semut yang lain, Nabi Sulaiman tersenyum karena dianugerahkan oleh Allah paham bahasa semut. Semut itu kecil. Wah, ini Nabi Sulaiman masih jauh. Ini kan Nabi Sulaiman jalan dengan tentera-tenteranya. Semut itu di sana. Kalau semut sudah dekat, belum sempat masuk, kena pijak itu semut. Tapi jalannya masih jauh. Ada wifi kalau beritahu kepada semua Nabi Sulaiman untuk beritahu jalan. Apa yang bikin semut berbicara satu dengan yang lain dengan jarak yang jauh? Nabi Sulaiman boleh paham, boleh dengar. Kalau bukan ini menunjukkan semut itu berjasa kepada bangsanya. Direport oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita belajar mengingati jasa orang yang berjasa. Kalau semut itu berjasa walaupun dia bukan mukallaf, bukan punya akal seperti manusia, jasanya diingati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar bagaimana kita mesti mengingati orang yang berjasa kepada kita. Ada baru semut. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan burung hudhud yang berjasa kepada manusia. Terbang daripada Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, kejayaan, dan juga dibinasakan musuh-musuh mereka ya Rabbal Alamin daripada Zionis dan semua yang membantu. Ya khairan nasirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya qawiyyu ya matin ifi syarrad zalimin. Daripada Palestina pergi ke Sabah, Yaman, terbang balik pergi ke Palestina. Masa Nabi Sulaiman sedang memantau tentera-tenteranya yang dipantau olehnya termasuk jin, syaitan, dan juga binatang. Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud. Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Kenapa dia ghaib? Seorang ketua mesti perhatian kepada anak buah. Seorang guru mesti memastikan kehadiran murid. Kita mesti belajar kepada Nabi Sulaiman mengatur kepada anak buahnya, kepada tenteranya, hatta burung. Kalau tidak hadir, kena berdisiplin. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Saya akan adab dia dengan hukuman yang berat, atau saya sembelih dia, atau dia datang membawa sebab. Undang-undang dibuat oleh Nabi Sulaiman kepada haiwan seperti itu. Dan tentunya sebagai seorang nabi, dia membuat undang-undang sesuai dengan siapa yang akan diterapkan undang-undang. Baik itu syaitan, baik itu jin, baik itu binatang, baik itu burung, baik itu manusia. Atau undang-undang ditadbir oleh Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina sallallahu wassalam. Datang burung hudhud jumpa dengan Nabi Sulaiman. Katanya, ahadtu ma lam tuhibbih wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Beritahu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, I have info, you don't know.
menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya Allah. Diplomasi bahasanya itu berhujud, menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya dan keperluan Nabi Sulaiman atas kelebihan yang ada pada burung hudhud. Saya ada info yang kamu tidak tahu, ditunjukkan kelebihan pada dirinya, ada info kamu tidak tahu, tapi info ini penting bagi kamu. Sebelum dia berbicara hukum, mau dihukum, mau diseksa dengan atau disembelih, katanya saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Saya datang dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Begitu kan? Min saba'in binabi'in yakin. Saya datang dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Baru diberitahu oleh burung hudhud, saya datang daripada negeri dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa burung hudhud beritahu kepada Nabi Sulaiman? Karena tugas berdakwah kepada manusia, tugas berdakwah kepada Nabi, bukan burung hudhud yang pergi burung kepada Ratu Balqis, Ratu Balqis masuk Islam melakang. Bukan tugas burung, tugas manusia. Tapi burung menjadi wasilah, burung menjadi perantara, burung menjadi informan kepada Nabi Sulaiman. Diingati oleh Allah. Jasanya burung hudhud itu dikekalkan kisahnya oleh Allah, tidak diceritakan untuk Ratu Balqis terus masuk Islam dengan Nabi Sulaiman. Dibagi tahu dulu bagaimana dia masuk Islam. Jasanya burung hudhud tidak ditinggalkan, jasanya informasi yang dibawa oleh burung hudhud tidak diketepikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengatakan sanabur asodatta am kunta minal kadhibin. Saya mesti pikir dan tengok berita yang kamu bawa, informasi yang kamu bawa betul atau tidak. Supaya kita belajar, jangan mudah terima informasi. Zaman kita media sosial terus terima WhatsApp, betul lah. Terus komen juga dalam Facebook, dalam Twitter, dalam IG. Tengok sedikit lagi sekarang dengan adanya AI. Kita perlu menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan kita akan diukur dengan sikap kita. Kalau kita menjadi korban kepada informasi yang sampai kepada kita melalui kita punya handphone dan juga alat-alat teknologi, kita tidak cerdas. Kita menjadi hamba kepada informasi. Kita menjadi korban kepada informasi. Adakah kita akan menjadi korban informasi yang sesaat diarah ke kiri, esok diarah ke kanan, lusa diarah ke atas, 3 hari kemudian ke bawah, pada akhirnya dia bingung. La. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka ini teguran Allah kepada orang yang menjadi korban informasi. Dan alangkah banyaknya sekarang ini korban-korban informasi. Kalau mereka mendengar berita tentang adanya musuh akan datang menyerang, atau mendengar berita bahwasanya kita dalam keadaan berjaya dan menang, tapi itu berita, tapi itu kabar. Golongan orang yang menjadi korban informasi bila mendengar berita ada'u bihi, mereka terus sebarkan. Terima berita rekan handphone, apa betul atau tidak, terus share dalam grup. Dia nak jadi orang pertama yang sharing tanpa memastikan berita itu betul atau tidak. Anda korban informasi, Anda menjadi hamba kepada informasi, dan Anda akan bertanggung jawab kepada apa yang Anda share kepada orang lain. Kalau apa yang Anda share itu adalah satu kesalahan, apatah